Bab 361/7 Kaisar Tensei. Sederhananya, berbagai ras monster berbeda satu sama lain, karena garis keturunan ras memiliki atribut mereka sendiri, dan garis keturunan dipisahkan secara bawaan, sehingga mereka tidak akan terlalu dekat satu sama lain. Roh tidak seperti ini. Suku ini didominasi oleh tanaman, tetapi garis keturunan tanaman dapat digabungkan, dicangkokkan, dibudidayakan, dan dimutasi satu sama lain. Sederhananya, jika beberapa tanaman dicangkokkan dengan cerdik, ras yang lebih kuat dapat dibudidayakan. Garis keturunan antara suku roh tidak memiliki penolakan bawaan terhadap suku monster, dan tidak mungkin akan ada masalah seperti Liger. Sifat yang lebih toleran dari suku roh telah membuat hubungan antara berbagai suku dari suku roh lebih dekat dan bersatu. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, Kekaisaran Richen tidak jauh lebih lemah dari Kekaisaran Tianyu. Di Kekaisaran Richen, Kaisar Tianjing nomor 1, dan di antara seluruh dewan leluhur, orang yang berperingkat lebih tinggi dari Kaisar Setan Besar dari Rubah, adalah Kaisar Tianjing. Ini sangat aneh. Setelah ratusan tahun, budidaya dan pencangkokan, garis bunga matahari dan 8 ras hantu yang berbeda akhirnya mewarisi semacam keberadaan yang sempurna dan istimewa. Keberadaan semacam ini disebut Tianyang Hua, karena sedang dibudidayakan. Pada saat itu, ia menggunakan beberapa garis keturunan yang sangat kuat dan gagal berkali-kali oleh karena itu, budidaya Tianyang Hua hampir tidak dapat diubah saat ini. Dan Kaisar Tianyang Tianjing ini berusia lebih dari 2000 tahun, Kekaisaran Kaya juga khawatir tentang bagaimana mewariskan garis keturunan ini. Gelar Tianyang Tianjing adalah Tianyang Tianjing. Bersama-sama, itu adalah Tianyang Tianjing Tianjing. Dikatakan bahwa di Dewan Leluhur, yang ini juga disebut 4 hari. Lalu apa kemampuannya? Tanya Tang San. Zhang Haoxuan berkata, saya tidak tahu. Dia jarang memiliki catatan tembakan, tetapi dia diakui sebagai yang terkuat pertama dari keluarga roh, peringkat kedua setelah Kaisar Setan Kristal. Adapun siapa yang lebih kuat antara dia dan Kaisar Iblis Kristal, tidak ada pernyataan yang jelas saat ini. Tapi dia harus sangat kuat, dan jika dia ingin peringkat sebelum Raja Iblis juga harus diakui oleh Raja Iblis. Kaisar peringkat kedua disebut Diin Tianjing Huang, yang dikultivasikan sebagai Kaisar Rumput Diin, dan memisahkan diri dari Kaisar Iblis Besar Tianyang untuk mengendalikan Yin dan Yang dari dunia roh. Ini juga merupakan eksistensi yang dikembangkan oleh berbagai tanaman. Dibandingkan dengan Tianyang Hua, Jing Huang Diin Tian relatif dapat direproduksi. Namun, masih lebih sulit untuk mengolahnya ke levelnya. Dikatakan bahwa Diin Tian Jing Huang memiliki kemampuan untuk mengendalikan bumi, yang untuk suku Jingwei lainnya ada adalah kekuatan penindasan yang kuat. Oleh karena itu, judulnya adalah Kota Bumi Semua Hal. Kota Bumi Semua Hal Bumi Berawan Jing Tian Jing Huang. Di Kekaisaran Kaya Klan Jingwei, pamor 2 Kaisar Langit dan Bumi lebih tinggi daripada 5 Kaisar lainnya. Banyak, dia adalah penguasa kerajaan Richen yang sebenarnya. Tang San menemukan bahwa Zhang Haoxuan belum memperkenalkan kemampuan mereka, apakah itu Kaisar Tianyang Tianjing atau Kaisar Diin Tianjing. Tidak diragukan lagi, ini berarti organisasi penebusan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Kekaisaran Richen di mana suku roh berada. Dengan kata lain, roh-roh itu relatif rendah. Tetapi tidak ada keraguan bahwa, karena bisa setenar Crystal Great Demon Emperor dan Sky Fox Great Demon Emperor, kekuatan kedua Raja Surgawi ini juga pasti sangat menakutkan. Zhang Haoxuan melanjutkan, Kaisar peringkat ketiga disebut Iblis, dan Kaisar adalah Iblis. Itu dibudidayakan oleh pohon Iblis. Di antara semua Kaisar dan Kaisar Iblis Agung, kesadaran spiritual dibudidayakan, saya khawatir bahwa hanya Kaisar Iblis Kristal yang dapat membandingkannya. Dia memiliki kekuatan luar biasa pada tingkat spiritual. Dikatakan bahwa di mana Kaisar pencuri jiwa dapat mengendalikan segalanya, terutama keberadaan roh, pohon, del. Di bawah kendalinya, ada bahkan kemampuan pemberi hidup yang bisa membuat batu yang keras kepala menjadi halus, judulnya adalah menyalakan batu menjadi denda. Kaisar keempat bernama Wutong Tianjing. Meskipun disebut kayu, atributnya adalah api. Apapun yang bisa dibakar dapat diubah menjadi dirinya sendiri. Nutrisi, memiliki kekuatan yang kuat untuk membakar surga dan mendidihkan bumi. Meskipun ini hanya peringkat keempat di antara kaisar, harus dicatat bahwa itu adalah satu-satunya kaisar yang memiliki hubungan paling dekat dengan Kaisar Iblis Besar. Keberadaannya,
Karena mitranya adalah surga pembakaran abadi dan Kaisar Iblis abadi yang menempati urutan ketiga di antara Kaisar Iblis besar. Huofeng abadi dan pohon Phoenix ini adalah pasangan. Mendengar apa yang dia katakan, kata-kata Phoenix Shichamorewut tiba-tiba muncul di benak Tang San. Tidak ada keraguan bahwa ketika keduanya bersama, kekuatan kedua belah pihak akan meningkat tajam, dan mereka akan menjadi sangat kuat. Kaisar Iblis besar dan Kaisar Tianjing sudah cukup kuat, dan masih ada perkawinan silang tingkat sublimasi. Itu benar-benar tidak memberi ras lain cara untuk bertahan hidup. Kaisar Iblis peringkat ketiga dan Kaisar peringkat keempat bersama-sama. Di seluruh benua peri, kombinasi keduanya cukup untuk mengejutkan kelompok. Namun, justru karena kombinasi di antara mereka terlalu hebat. Qiang, ketika mereka memutuskan untuk pergi bersama, mereka berinisiatif untuk meninggalkan kota utama yang dikendalikan oleh keduanya dan tinggal di istana leluhur pada saat yang sama. Untuk mengurangi ketakutan Kaisar Iblis besar dan Kaisar-Kaisar lainnya. Tetapi di istana leluhur, otoritas mereka tidak diragukan lagi sangat hebat. Bahkan Kaisar Iblis besar Tianhu, yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari, harus memberi mereka 3 poin kesopanan. Petik 2. Selanjutnya, Kaisar kelima adalah keberadaan yang sangat aneh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Kaisar memiliki kekuatan untuk mengubah batu menjadi esensi, dan Kaisar ini mengolah batu menjadi esensi. Tubuh utamanya adalah sepotong batu berlapis kaca, dibudidayakan di tubuh batu berlapis, dan akhirnya mencapai tahta. Kemampuan ini dikatakan aneh dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, ia memiliki gelar Kaisar-Kaisar. Tempat ke-6 adalah Raja King Kong, yang disempurnakan dan disempurnakan untuk menjadi raja. King Kong adalah biji logam, dikenal sebagai keberadaan yang paling keras, dan tidak konduktif terhadap atribut apapun. Secara alami tahan terhadap hampir semua atribut. Jadi, di antara semua kaisar, dalam hal pertahanan, itu adalah yang terkuat. Ini juga merupakan serangan yang terintegrasi dan defensif. Secara umum di klan monster, King Kong yang paling sulit dikatakan adalah dia. Kaisar King Kong, judulnya tidak bisa dihancurkan. Ini memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Kaisar Iblis Pemecah Langit, mungkin karena konflik judul. Itu telah dimainkan berkali-kali. Meskipun tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Pemecah Langit, itu masih mengambil itu tidak ada hubungannya, itu hanya bisa menyakitinya, tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya. Ini juga terkenal untuk ini. Kaisar Tenjin ke-7 dan terakhir, yang dikenal sebagai Kaisar Tenjin yang tak berujung, dikatakan sebagai mata air dalam tanpa dasar yang diolah menjadi esensi dan memasuki jalan dengan air. Jadi itu juga disebut air tak berujung, semua kaisar dan Kaisar Iblis besar, jangkauan serangannya bisa menjadi yang terbesar. Ia mengendalikan sungai, danau, dan laut, dan merupakan pengontrol sumber elemen air. Nama tak berujung berasal dari Laut Biru tak berujung, menunjukkan kendalinya dari semua air. Kekuatan, judulnya adalah Air Menguasai Dunia. Zhang Haoxuan selesai berbicara tentang situasi dasar dari 7 kaisar. Ketujuhnya adalah lahir untuk memelihara Kaisar Tianyang Tianjing. Segala sesuatu di kota mendung dan Kaisar. Dian Shicheng Jingsheng Yun Kaisar Tianjing. Membakar surga dan memasak di Wutong Kaisar Tianjing. Ribuan perubahan, Kaisar Glasir berwarna. Kaisar Raja Kong Tianjing yang tidak bisa dihancurkan. Airnya tidak ada habisnya, Kaisar Surga. Judul-judul ini saja sudah cukup untuk memberi orang banyak ruang untuk berimajinasi. 8 Kaisar Iblis Besar dan 7 Kaisar Surgawi, ini adalah kekuatan horor andalan di benua peri. Ini masih pada premis bahwa ada kekuatan super yang tersembunyi di pasar. Tang San bergumam, bunga surgawi, rumput peneduh tanah, pohon penyimpan jiwa, kayu Shichamore, batu mengkilap, esensi berlian, air tanpa akhir. Ini termasuk yin dan yang, termasuk bunga, rumput, pohon, kayu, dan batu. Ini juga termasuk kayu, api, tanah, logam, dan air. Benar-benar mencakup segalanya. Hebat. Dia samar-samar merasa bahwa dibandingkan dengan pemerintahan independen Kaisar Iblis Besar, Kaisar Tenjin tampaknya memiliki hubungan yang lebih dekat satu sama lain, dan bahkan atribut menjadi seorang kaisar saling melengkapi. Tidak mengherankan bahwa dengan 7 pembangkit tenaga listrik teratas, itu tidak lebih lemah dari Kekaisaran Tianyu, yang memiliki 9 Raja Iblis Besar. Bab 362, Spiritualitas Wen Yang. Ini adalah istana leluhur. Meskipun kemampuan hebat ini belum tentu ada di istana leluhur,
itu adalah keberadaan yang harus dihadapi manusia di masa depan jika ingin bangkit. Setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-12, dan setiap orang mengendalikan dunianya sendiri. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah itu mengejutkan? Mengejutkan benar, ini adalah benua peri yang kita hadapi. Ini adalah benua peri yang sebenarnya. Benua ini milik mereka dan dikendalikan oleh mereka. Apa yang akan kita hadapi di masa depan? Jadi, saya baru saja memberitahu Tang San. Dalam beberapa hari ke depan, tugas pertama Anda adalah berjalan melalui istana mereka. Hanya dengan benar-benar merasakan napas dan tekanan yang mereka berikan kepada Anda dapat memahami celahnya. Pada saat yang sama, saya harap dalam proses mengamati dan merasakan, Anda dapat memahami beberapa kemampuan yang sesuai dengan atribut Anda sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa kita manusia ingin menjadi kuat dan ingin mengejar mereka, setidaknya untuk saat ini. Saya bisa hanya menemukan jalan mereka dan mengikuti. Zhang Haoxuan mengatakannya dengan serius. 5 anggota tim Shrek mengangguk satu demi satu. Ini adalah dunia yang harus mereka hadapi. Zhang Haoxuan menoleh dan berkata kepada Tang San, aku akan pergi dari sini besok, jadi kamar ini hanya disewa untuk 1 hari. Kamu akan tinggal di kamarku untuk berlatih hari ini. Besok aku akan kembali ke markas untuk melaporkan pekerjaan, dan Anda akan mulai mengunjungi halaman leluhur. Istana, murid Wu Bingji menyusut, yah, bukankah uang kamar kita dihabiskan? Apakah sudah terlambat untuk check out sekarang? Zhang Haoxuan berkata dengan kesal, ketika Anda pertama kali tiba, Anda harus membayar uang sekolah. Apakah menurut Anda Kaisar Iblis Besar Baihu membuka syantang? Saya akan mengembalikan uang Anda. Oke, cepatlah. Wu Bingji ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mengatakannya, tetapi wajahnya penuh rasa sakit. Di bawah kepemimpinan Zhang Haoxuan, 6 orang memasuki ruang pelatihan bersama. Saya harus mengatakan bahwa ini berbeda untuk ruang pelatihan tingkat Raja Iblis. Jauh lebih luas, tidak ada masalah menampung 6 dari mereka pada saat yang sama. Ke-6 orang itu duduk dan mulai bermeditasi sendiri, menyerap aura surga dan bumi yang kaya di ruang pelatihan untuk memberi makan diri mereka sendiri. Zhang Haoxuan tidak bersaing dengan murid-muridnya untuk aura langit dan bumi, dia lebih menghargai energi yang dapat menghangatkan kesadaran aura ini. Terobosan kekuatan spiritual ke tingkat kesadaran spiritual, dalam arti tertentu, adalah sublimasi dari perubahan kualitatif. Tetapi setelah perubahan dan sublimasi kualitatif ini, kecepatan kultivasi tidak akan meningkat secara substansial. Sebaliknya, pengembangan kesadaran spiritual lebih sulit daripada kekuatan spiritual asli, dan itu membutuhkan lebih banyak pemahaman. Mengandalkan peningkatan pemahaman jauh melebihi yang lain. Selain itu, sublimasi yang terjadi ketika pangkat dinaikkan juga dapat meningkatkan kesadaran ilahi. Adapun Zhang Haoxuan, sudah sangat sulit bagi Zhang Haoxuan untuk menerobos ke tingkat dewa, terlalu sulit untuk terus maju, dan tentu saja lebih sulit untuk meningkatkan kesadarannya. Oleh karena itu, ruang latihan yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual di sini sangat membantunya. Tepatnya, itu bukan untuk meningkatkan, tetapi untuk mengolah. Kelembutan tidak memajukan indera spiritual, tetapi dapat membuat indera spiritual lebih stabil. Meskipun hotel yang dibangun oleh Kaisar Iblis Macan Putih besar itu mahal, itu tidak terlalu mahal untuk Kaisar Iblis. Dan ruang latihan yang bisa menghangatkan pikiran memiliki arti merayu yang kuat di tingkat Raja Iblis. Tang San juga diam-diam tenggelam dalam kultivasi, diam-diam merasakan perubahannya sendiri. Makanan aura surga dan bumi adalah hal yang biasa baginya, dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan basis kultivasi ranah seni surgawi yang mendalam, dan bahkan menekannya. Di masa depan, ketika dia mencapai peringkat ke-9, jika dia ingin bergerak menuju peringkat dewa, dia harus mencapai semua jenis kekuatan garis keturunan untuk mencapai puncak peringkat ke-9, dan dia harus mengumpulkan 9 garis keturunan yang kuat sebelum dia dapat mencoba untuk menghancurkannya, melalui. Oleh karena itu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, lebih penting untuk mengkultivasi mitranya. Terutama perubahan Tianhu yang paling sulit untuk diolah. Tetapi kesadaran ilahi berbeda. Menghangatkan kesadaran ilahi berarti dia dapat membuat kesadaran ilahi lebih kuat. Tidak ada hambatan dalam kemajuan kesadaran ilahi, karena ini pada awalnya adalah kesadaran ilahi tingkat Raja Dewa. Meskipun kekuatan spiritualnya belum mencapai tingkat kesadaran ilahi, dia tidak bisa benar-benar berkultivasi.
Tetapi sedikit kehangatan melalui energi mental tidak efisien tetapi sama efektifnya. Setiap kali dia mengumpulkan satu titik kesadaran spiritual, dia setara dengan mampu mengendalikan satu titik kekuatan tambahan di kehidupan sebelumnya. Segera dia merasakan energi di ruang pelatihan ini yang dapat secara langsung menghangatkan kesadaran ilahi, semacam kehendak yang digunakan untuk kehendak makhluk kesadaran ilahi yang kuat. Kehendak ini memiliki efek pencerahan tertentu pada kesadaran yang lemah, dan juga membawa sedikit kekuatan yang menindas. Pencerahan dan tekanan dapat memungkinkan kesadaran ilahi untuk bergerak maju. Kesadaran ilahi Tang San telah dikultivasikan selama bertahun-tahun, dan setelah menggunakannya sekali, sekarang sekitar 2 kali lipat ketika digunakan pada saat itu. Dengan kata lain, ketika digunakan pada awalnya, itu digunakan untuk menggertak untuk menghalangi 2 pembangkit tenaga listrik, dan pada saat yang sama membunuh kesadaran ilahi tingkat Raja Iblis, sekarang dapat digunakan 2 kali, dan itu tidak akan habis. Atau gunakan yang lebih kuat. Kecepatan pemulihan semacam ini memang agak lambat, tetapi dia tidak bisa menahannya. Tapi datang ke sini untuk berlatih hari ini membuatnya merasa seperti cahaya terang di depan matanya. Efek dari ruang pelatihan di suite Raja Iblis memiliki efek yang lebih jelas pada stimulasi kesadaran spiritualnya. Bagaimana dengan suite Raja Iblis? Apa fungsi dari suite Raja Iblis? Apakah efek peningkatan kesadaran spiritual akan lebih besar? Ini juga memberi Tang San imajinasi untuk suite Kaisar Iblis. Setelah setengah hari dan 1 malam berkultivasi, ketika Tang San pulih dari kondisi kultivasinya lagi, dia jelas merasakan sedikit peningkatan dalam kesadaran spiritualnya. Jangan meremehkan jejak ini, ada perasaan yang sangat jelas bahwa peningkatan jejak kesadaran spiritual ini pada dasarnya dapat setara dengan sekitar setengah bulan dari kultivasinya yang biasa. Ini 10 kali lebih cepat. Setelah datang ke istana leluhur, ini adalah pertama kalinya dia merasakan manfaat dari istana leluhur, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun kecepatan peningkatan ini masih sangat lambat, itu masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, ada suite Kaisar Iblis dengan tingkat yang lebih tinggi, bukan? Zhang Haoxuan juga telah menyelesaikan pelatihannya. Dia terlihat sangat bersemangat. Jelas, latihan tadi malam juga bekerja dengan baik untuknya. Bangun, beberapa dari mereka masih bermeditasi. Menurut waktu, ruangan bisa sampai siang, jadi kamu bisa tinggal bersamaku untuk berlatih. Kembali siang, aku akan ke markas untuk melaporkan pekerjaan. Zhang Haoxuan memanggil Tang San ke ruang tamu. Berkata padanya, Tang San berkata, Guru, dapatkah Anda menyusahkan Anda dengan satu hal sebelum Anda pergi? Kamu bilang, kata Zhang Haoxuan. Tang San berkata, tolong tanyakan di meja depan, seperti hotel mereka, yang dapat menyediakan ruang pelatihan Raja Iblis dan bahkan Raja Iblis Agung. Ada beberapa di pengadilan leluhur, mana yang terbaik? Zhang Haoxuan berkata, oke, saya akan bertanya nanti. Ruang pelatihan ini memang bagus. Setelah Anda kembali dengan selamat, saya ingin tinggal di sini sebentar. Jika saya dapat terus berlatih di sini, saya akan memiliki rasa semangat yang baik. Stabilisasi dan peningkatan tidak akan memberikan manfaat yang kecil. Jika kesadaran spiritual bisa lebih kuat, saya percaya itu akan memiliki efek memberi makan kembali pada darah saya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang garis keturunan. Saya sudah menemukan metode bagi Anda untuk meningkatkan 1 langkah lebih jauh. Itu harus efektif. Oh, Zhang Haoxuan berkata dengan beberapa kejutan, tingkatkan kekuatan garis keturunanku. Tang San mengangguk, dan berkata, tapi tidak sekarang, kita harus menunggu sebentar. Oke, aku baru saja menerobos, jadi aku tidak terburu-buru. Cara Tang San berpikir tentang peningkatan garis keturunan Zhang Haoxuan secara alami terkait dengan klan binatang liger. Jika ada orang kuat di klan binatang liger yang dapat menembus ke tingkat dewa berdasarkan garis keturunan fusi, itu pada dasarnya adalah garis keturunan homolog, dan binatang liger menyatu. Garis keturunan juga ada di tingkat pertama, dan itu digunakan untuk membantu Zhang Haoxuan meningkatkan intensitas garis keturunan. Bab 363, Imagine Demon King Suite. Zhang Haoxuan pergi ke meja depan untuk menanyakan, dan membawa beberapa makanan. Raja Iblis juga memiliki diskon untuk makanan. Mengenai pertanyaan tentang ruang pelatihan hotel, jawabannya sederhana dan unik. Ya, hanya hotel di bawah Baihu Great Demon Emperor yang memiliki fungsi ini.
Hanya White Tiger Hotel di halaman leluhur yang dapat menyediakan ruangan untuk menghangatkan dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Hanya ada 6 hotel macan putih di seluruh rumah leluhur. Efek pengangkatan serupa ini dapat dianggap sebagai industri inti keluarga Baihu. Adapun apakah ada ruang pelatihan yang lebih baik daripada suite Kaisar Iblis? Tentu saja jawabannya adalah iya, tetapi tidak ada di sini, hanya akan ditemukan di Istana Kaisar Iblis Besar. Terlepas dari harganya yang mahal, Demon King Suite di sini sering penuh. Lagi pula, tidak banyak tempat yang bisa membantu level Great Demon King untuk menghangatkan kesadarannya. 10 koin elemen semalam tidak akan berarti apa-apa bagi Raja Iblis Agung yang terkuat. Tapi untuk keluarga Baihu, 1 kamar adalah 10 koin elemen per malam, berapa dalam setahun? Berapa jumlah semua kamar? Hotel ini memberikan jumlah uang yang luar biasa kepada suku Baihu dalam 1 tahun. Industri seperti itu hanya dapat ditekan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis Besar. Oleh karena itu, Tang San dan yang lainnya memiliki keberuntungan, dan mereka langsung menemukan hotel yang mungkin bukan yang paling mewah di Taman Leluhur, tetapi itu jelas merupakan hotel bernilai paling terkenal dan praktis. Setelah makan sederhana, Zhang Haoxuan pergi. Dengan komunikator, dia juga dapat menghubungi Tang San kapan saja. Saat itu hampir tengah hari, dan para mitra menyelesaikan latihan mereka dan bangun. Di antara mereka, yang paling menguntungkan bukanlah Wu Bingji, yang memiliki basis kultivasi tertinggi, tetapi bacaan putih. Kekuatan mental Dubai telah mencapai tingkat 9. Berkultivasi di ruang pelatihan ini yang dapat menghangatkan kesadaran spiritualnya sangat bermanfaat bagi kekuatan spiritualnya, dan seluruh orang terlihat berseri-seri. Bahkan Wu Bingji tidak berpikir kamar ini mahal sekarang, ada alasan mengapa mahal. Sebagai perbandingan, kamar standar dan kamar VIP mereka tidak sepadan. Bisakah wali kota terus menjalankan ruangan seperti itu, dan kami akan menarik ruangan lain? Wu Bingji bertanya pada Tang San. Jika semua orang berkultivasi di ruangan seperti itu, dia pikir itu bernilai 10 koin elemen sehari. Tang San berkata tanpa daya, guru telah menanyakannya sejak lama. Baik Raja Iblis dan Raja Iblis Suite harus mengkonfirmasi identitas penghuni setiap hari. Jika guru tidak ada di sana, tidak mungkin. Tunggu dia untuk kembali dari pekerjaannya. Faktanya, hatinya sudah terbang ke Demon Emperor Suite tingkat yang lebih tinggi. Untuk partner, Demon King Suite belum tentu lebih baik dari yang ini. Kekuatan menindas dari tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi terlalu berat bagi mereka. Tetapi Tang San berbeda, kesadaran spiritualnya pada awalnya mengakar, dan levelnya melampaui semua kekuatan di dunia ini. Berkultivasi di lingkungan seperti itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecepatan peningkatan kesadaran spiritualnya secara signifikan. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan kesadaran spiritualnya. Anda harus menemukan cara untuk memasuki suite Kaisar Iblis untuk berlatih, bahkan jika Anda mencurinya, Anda harus mencobanya. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah, karena dia dapat merasakan dari deteksi mentalnya tentang interior hotel. Ruang pelatihan di semua kamar terbuka, dan hotel pasti akan merasakannya. Perasaan ini akan sangat jelas. Dengan kata lain, bahkan jika suite Kaisar Iblis kosong, begitu dia menyelinap untuk berlatih, dia akan segera ditemukan. Untuk membaginya dengan Great Demon King lainnya, ini tidak mungkin. Terlebih lagi, ruang pelatihan White Tiger Hotel ini sangat bagus. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan tingkat Raja Iblis dan Raja Iblis besar di sini. Setelah ditemukan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun Tang San memiliki perubahan emosional yang langka di hatinya, dia tidak akan pernah bertindak gegabah, dia harus membuat keputusan sebelum bertindak. Misalnya, pertukaran manfaat. Saya khawatir tongkat ajaib masih harus dipasang. Tepat ketika pikiran Tang San berubah, memikirkan cara memasuki suite Kaisar Iblis untuk berlatih. Wu Bingji bertanya kepadanya, lalu istana mana yang harus kita mulai kunjungi? Dari dekat ke jauh. Tang San, bagaimana menurutmu? Zhang Haoxuan menyerahkan peta kepada mereka. Ada tanda-tanda yang jelas di peta di mana setiap istana milik Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Tianjing berada. Tang San pulih dari pemikirannya, dan berkata, itu tidak dari jauh ke dekat. Perintah ini sangat penting. Mari kita mengunjungi istana Kaisar Iblis Besar terlebih dahulu. Dalam hal urutan, dari yang lemah ke yang kuat. Meskipun Kaisar Iblis Besar adalah pada tingkat yang sama, itu kuat. Kesenjangan antara yang lemah tidak boleh kecil.
Mengamati dari yang lemah ke yang kuat akan membuat penindasan yang kita hadapi berubah dari lemah menjadi kuat, lebih mudah menanggung, dan lebih mudah menghasilkan pencerahan. Mata Wu Bingji berbinar, masuk akal. Kita masih punya 6 hari, dan kita harus mengunjungi setidaknya 2 atau 3 hari sebelum kita dapat menyelesaikan tur sebelum kita pergi ke Kolosseum. Jadi, apakah kita akan berangkat? Oke, kalian punya sesuatu untuk dimakan dulu, lalu ayo berangkat. Pemberhentian pertama. Pada titik ini, hati Tang San tiba-tiba bergerak, tanpa sadar memikirkan lawan yang dia hadapi. Karena, menurut peringkat, bagian bawah dari 9 Kaisar Setan Besar memang Kaisar Setan Besar Jing Feng, tetapi Kaisar Setan Besar Jing Feng belum memiliki istananya sendiri. Kemudian, yang kedua setelah dia, adalah Kaisar Iblis Pedang Sein. Tang San pernah menghadapi Iblis Bangau Mahkota Merah, yang ilmu pedangnya benar-benar meninggalkan banyak kesan padanya. Chong Kiao Ling Yun Sword Sein Demon Emperor, kata Dubai. Iya, saya mencarinya di peta dan segera melihat bahwa itu tidak terlalu jauh dari hotel tempat mereka menginap. Tentu saja, halaman leluhur sangat luas, dan butuh waktu lama untuk berjalan. Setelah makan, mereka kembali ke kamar mereka untuk membersihkan diri, dan semua orang berkumpul di lobi. Wu Bingji memimpin turun dan sudah menyapa di meja depan hotel dapat menyediakan layanan kereta, bahkan kereta Pegasus. Hanya saja Wu Bingji hanya mendengarkan harga kereta Pegasus, dan segera menggelengkan kepalanya untuk memvetonya. Dia merasa bahwa kecepatan kereta biasa sudah cukup. Ya, cukup, bukan karena keengganan untuk mengeluarkan uang. Satu elemen mata uang, kereta biasa bisa disewa untuk 1 hari. Wu Bingji benar-benar merasa bahwa sejak dia datang ke istana leluhur, uang sepertinya tidak lagi menjadi uang. Dengan mata uang elemen sebagai unit, jika Anda makan, itu dihitung setiap hari. Makan di sini selama sehari, 1 koin elemen per orang. Jaga 3 kali makan. Segera, kereta milik White Tiger Hotel menunggu mereka di luar. Keretanya tidak terlalu besar, tetapi tidak ada masalah untuk menampung 5 orang. Jelas, sangat umum untuk mengunjungi istana Kaisar Iblis dari hotel. Kereta tidak membutuhkan kusir, karena rusa kutub yang menarik kereta memiliki tingkat kebijaksanaan tertentu. Tarik mereka langsung ke istana Kaisar Iblis Pedang Sein. Istana Juggernaut terletak di sisi timur istana leluhur. Dari peta, semakin tinggi peringkat Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Tianjing, semakin dekat istana dengan pusat istana leluhur. Dan tempat paling sentral adalah tempat Dewan Istana Leluhur berada. Itu adalah puncak gunung di tengah seluruh halaman leluhur, menjulang ke awan, dan dikelilingi oleh awan sepanjang tahun. Dikatakan bahwa ada parlemen, dan hanya Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Tenjin yang memenuhi syarat untuk bergabung. Dia membuka tirai, duduk di kereta, dan menyaksikan pemandangan di kedua sisi jalan yang lewat. Membaca Bai meletakkan tangannya di atas kepalanya dengan nyaman, dan berkata sambil tersenyum, senang punya uang. Jauh lebih nyaman naik kereta daripada berjalan. Indah. Wu Bingji meliriknya, jika bukan karena menghemat waktu, apakah kamu masih ingin naik kereta? Baca Bai berkata sambil tersenyum, kakak, uang diperoleh, bukan disimpan. Kita hanya perlu menghasilkan lebih banyak uang. Wu Bingji berkata dengan marah, sepertinya kamu akan menghasilkan uang. Cahaya putih muncul di matanya, aku akan memberi diriku keberuntungan, mungkin aku akan bisa mengambil uang nanti. Bab 364, Raksasa. Cabut. Tang San dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Dubai. Dubai terkejut, dan buru-buru menarik kekuatan garis keturunannya, dan berkata dengan bingung, ada apa? Tang San berkata, ini adalah istana leluhur, kediaman klan Tianhu. Jika Kaisar Iblis Besar Tianhu menginginkannya, dia pasti dapat menyebarkan kesadaran spiritualnya ke setiap sudut istana leluhur. Gunakan kekuatan garis keturunanmu, kamu tidak akan takut ketahuan. Lalu apakah kamu menangkap suku rubah langit sebagai korban? Baca wajah Bai berubah, aku salah, aku tidak membutuhkannya. Tang San mengingatkan, kecuali saya memberitahu Anda bahwa Anda dapat menggunakan transformasi rubah langit, Anda tidak boleh menggunakannya selama periode waktu ini di istana leluhur untuk memastikan keamanan. Tentu saja, Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak dapat memantau seluruh istana leluhur dengan kesadaran ilahi sepanjang waktu, tetapi kepribadian Dubai tidak dapat disentuh. Tang San khawatir bahwa dia akan menggunakan perubahan Tianhu pada kesempatan yang tidak tepat, yang akan menyebabkan masalah besar, jadi di muka mengingatkan.
Aku mendengarkanmu. Dubai segera menjadi berhati-hati. Saya tidak tahu mengapa, selama Tang Sanyi menjadi serius, dia benar-benar takut. Keamanan istana leluhur memang cukup baik, dan lalu lintasnya juga sangat baik. Kereta kuda dari White Tiger Hotel dapat berjalan di sisi jalan utama, tanda-tanda di kereta kuda bahkan akan menghindari petugas penegak hukum yang berpatroli, dan jalan secara alami tidak terhalang. Saya tidak tahu berapa kali lebih cepat daripada berjalan. Setelah setengah jam, mereka tiba di tujuan perjalanan ini. Rusa kutub berhenti di kaki istana Juggernaut, dan Tang San dan 5 orang turun dari mobil satu persatu. Dilihat dari kaki gunung, ini adalah lereng bukit yang tingginya sekitar 300 meter. Di atas lereng bukit, sebuah istana yang menjulang tinggi berdiri di sana. Menjulang digunakan untuk menggambarkannya karena istananya sangat tinggi. Pintu masuk depan istana terlihat seperti istana, tetapi keseluruhannya adalah segitiga tajam lurus ke atas. Itu seperti ujung pedang yang naik ke langit, menunjuk ke langit. Hanya melihat ke bawah dari kaki gunung, samar-samar Anda bisa merasakan energi pedang Peng Pai yang seolah naik ke langit, tidak ada yang menjulang tinggi, hanya tajam. Di langit di atas istana Juggernaut, tidak ada awan atau kabut, selalu langit biru dan awan putih. Hari ini adalah hari berawan, dan sebagian besar langit di seluruh istana leluhur dikelilingi oleh awan dan kabut, tetapi di sisi istana Juggernaut, matahari langsung jatuh di istana segitiga, seperti awan gelap yang ditembus. Sangat aneh, sungguh langit yang menjulang. Tang San memberikan pujian rahasia di dalam hatinya. Tidak hanya dia yang menonton, tetapi para mitra juga menonton istana Juggernaut di depan mereka. Setelah 5 menit penuh, mereka kembali sadar satu demi satu. Dubai berseru, "Orang baik, ini benar-benar menakjubkan. Sepertinya saya melihat kohesi keberuntungan yang tak terbatas, naik ke langit tetapi berkumpul tetapi tidak tersebar." Tang San mengingatkannya, "Jangan melihatnya dengan kekuatan mental, kalau tidak kamu akan mudah terluka oleh energi pedang. Ayo, ayo naik." Hanya bagian depan tas gunung tempat istana Juggernaut berada memiliki tangga ke atas. Pada saat ini, banyak orang yang mendaki. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa para pendaki ini, tidak peduli apa ras mereka, bukanlah pendakian yang cepat. Semakin dekat mereka ke istana Juggernaut, semakin lambat kecepatan pendakiannya dan semakin sedikit jumlah orangnya. Ketika mereka benar-benar menginjakkan kaki di tangga, mereka akan mengerti mengapa. Saat dia menginjak tangga, ke arah istana Juggernaut, ada aura tajam yang datang dari atas ke bawah. Jika Anda melihat ke istana Juggernaut, Anda bahkan akan merasa bahwa istana Juggernaut telah dipotong dari langit seperti pedang raksasa. Itu jelas ilusi, tetapi itu menciptakan tekanan besar di hati orang-orang. Di antara 5 anggota tim Shrek, wajah Tang San seperti biasa, dan wajahnya seperti biasa, seolah-olah tidak ada tekanan. Itu bukan Wu Bingji dengan basis kultivasi tertinggi, melainkan bacaan putih. Tekanan dari istana Juggernaut ini lebih pada tingkat spiritual, basis kultivasi spiritual Dubai memiliki 9 tingkat, dan tekanannya tidak terlalu besar. 3 lainnya memiliki wajah yang berbeda dan memiliki perasaan yang berbeda. Cheng Zicheng bergumam, ternyata Feng Rui seperti ini. Dia adalah garis keturunan dari burung rok bersayap emas. Selain kemampuan terbangnya yang kuat, karakteristik terbesar dari transformasi Jin Peng adalah ketajaman, dan sayapnya adalah senjata terbaiknya. Dia secara alami memiliki pemahamannya sendiri tentang Feng Rui, tetapi ketika dia datang ke istana Juggernaut, dia menemukan bahwa pemahamannya masih jauh dari cukup. Feng Rui tampaknya memiliki arti yang berbeda. Mendaki selangkah demi selangkah, semakin Anda naik, semakin besar tekanannya. Perasaan tajam menjadi semakin jelas. Perasaan kelima orang itu berbeda. Dubai adalah jenis perasaan yang tidak dia rasakan sama sekali, dan dia bisa merasakan beberapa tekanan, tetapi itu tidak berdampak banyak pada pendakiannya, tetapi kecepatannya akan lebih rendah dari biasanya. Tang San bergerak ke atas sambil memahami, dan dia secara alami sensitif terhadap Feng Rui. Dia berjalan dengan serius di kampung halamannya, wawasannya jelas tidak terlalu dalam, dan kecepatannya tidak lambat. Tapi Wu Bingji dan Cheng Zicheng tertinggal, terutama Cheng Zicheng. Setiap kali dia mengambil langkah ke atas, dia harus berhenti sejenak, dan sepertinya dia terus bergerak ke atas setelah dia merasakan sesuatu. Wu Bingji juga merasakannya, meskipun perubahan esensi esnya tidak secara langsung terkait dengan ketajaman, ketika elemen es menghasilkan kematian, itu terutama tergantung pada pembekuan, ledakan, dan ketajaman. Karena itu,
Makna tajam Juggernaut Palace juga menyentuhnya. Tak sedikit peziarah yang datang. Membayar di sini bukan hanya untuk mendaki ke puncak gunung. Tapi dari saat Anda mendaki gunung, Anda harus memberikan uang terlebih dahulu. Ini tidak diragukan lagi cara menghasilkan uang untuk Kaisar Iblis Besar. Namun, saya harus mengakui bahwa itu wajar bagi orang untuk mengumpulkan uang. Dalam hal pencocokan atribut, efek dari persepsi ini cukup baik. Beberapa suku monster yang datang untuk menyembah bahkan terus naik dengan koto selangkah demi selangkah. Tang San mendongak, dan sebenarnya ada sangat sedikit penyembah yang benar-benar bisa masuk ke Istana Pedang Suci. Beberapa akan berhenti ketika mereka mencapai level tertentu dan berlatih di tempat. Setelah beberapa saat, dia turun gunung. Ada 5 koin elemen dari keluarga yang sama, dan 10 koin elemen ras asing menyembah sekali, yang cukup mahal. Tetapi jika itu benar-benar mencerahkan untuk kultivasi, itu memang sangat berharga. Istana leluhur bisa menjadi tempat ziarah bagi semua monster dan arwah, memang pantas disebut demikian. Semakin Anda memanjat, semakin kuat niat pedang, tetapi tidak akan terlalu kuat untuk ditanggung. Yang paling aneh adalah niat pedang masih memiliki perubahan, yang tampaknya menunjukkan tingkat ketajaman yang berbeda. Namun, relatif berbicara, reaksi Dubai dan Hometown tidak kuat, dan Cheng Zicheng dan Wu Bingji jelas memperoleh pencerahan dari mereka. Tang San sendiri juga tersentuh, tetapi tidak terlalu tersentuh untuk pemahamannya tentang makna ini. Sebagai mantan Raja Dewa, pemahamannya tidak lebih buruk dari Raja Iblis Besar ini. Namun, dalam menghadapi tekanan yang tajam ini, sangat efektif untuk memoles kekuatan mentalnya, dan bahkan secara samar-samar memoles kesadaran ilahinya. Itu benar-benar membuat kekuatan mentalnya terasa selangkah lebih dekat. Ini sangat berguna, meskipun saya pertama kali datang ke Istana Leluhur hanya 1 hari, tetapi Tang San sudah sangat merasa bahwa ini adalah harta karun. Berkultivasi di tempat ini, kecepatan peningkatannya jelas jauh lebih cepat. Ketika Dubai dan Hometown naik lebih dari separuh waktu, kecepatannya juga melambat, terutama karena niat pedang meningkat. Kampung halamannya lebih baik, basis budidaya Dubai adalah yang terlemah di antara sedikit orang. Meskipun kekuatan mentalnya kuat, pemaksaan niat pedang itu komprehensif. Dubai berbalik dan menatap Tang San, aku tidak tahan lagi. Tang San berkata, kalau begitu kamu hanya berkultivasi di tempat, jangan khawatir tentang niat pedang yang ditimbulkan oleh tekanan, gunakan tekanan ini untuk memoles kekuatan mentalmu, cobalah untuk mengompres dan memadatkan kekuatan mentalmu. Hal yang sama dapat dilakukan dengan saudara-saudara kampung halaman. Kampung halaman itu mengangguk, tersenyum, dan berkata, aku masih bisa naik sedikit. Sambil berbicara, dia terus berjalan ke depan. Cheng Zicheng dan Wu Bingji hanya naik ke ketinggian kurang dari sepertiga saat ini, dan kecepatan mereka sangat lambat, tetapi aura mereka sedikit berubah. Tang San tersenyum sedikit dan terus mendaki. Dengan basis kultivasi dan kekuatan mentalnya, tekanan kecil ini bukanlah apa-apa. Bab 365, Masuki Istana. Ketika kampung halaman mencapai sekitar 3/4 posisi, dia juga berhenti dan bermeditasi di tempat. Tang San melampaui dia dan terus bergerak ke atas. Pada posisi ini, tekanan secara bertahap menjadi lebih kuat, dan ketajaman niat pedang memiliki dampak yang kuat pada dunia spiritual tanpa terlihat. Menurut perkiraan Tang San, jika basis kultivasi garis keturunan dan kekuatan spiritual lebih rendah dari peringkat ke-9, tidak mungkin untuk terus meningkat. Meskipun dia belum mencapai tingkat ke-9 di basis kultivasinya sendiri, dengan kekuatan berbagai garis keturunan yang kuat, ditambah dengan kekuatan spiritual dari puncak ke-9, secara alami tidak ada apa-apanya. Terus bergerak maju, Tang San malah mempercepat tanpa ditemani rekan-rekannya. Samar-samar dia merasa bahwa untuk Istana Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Tianjing, dalam proses naik ke istana, dia sebenarnya mencari cara kultivasinya sendiri. Efeknya juga paling baik saat menghadapi nafas Istana Kaisar Iblis Besar yang sesuai dengan bakat garis keturunannya. Dan jika atributnya tidak kompatibel, efeknya akan sangat berkurang. Tidak ada keraguan bahwa, sampai batas tertentu, Istana Juggernaut cocok untuk Wu Bingji dan Cheng Zicheng, terutama Cheng Zicheng. Oleh karena itu, mereka lebih cocok untuk berlatih di sini, tetapi mereka tidak harus pergi ke semua istana. Menemukan apa yang cocok untuk Anda adalah yang terbaik. Adapun Tang San sendiri, banyak garis keturunannya secara alami cocok untuk pergi ke lebih banyak istana untuk mendapatkan wawasan,
mendapatkan manfaat yang lebih besar dari mereka, dan lebih memahami dunia. Langkah demi langkah, Tang San sudah akan mencapai puncak secara bertahap. Dalam proses mempercepat kemajuannya, kekuatan mentalnya dipengaruhi oleh niat pedang, dan itu dikompresi lebih parah. Kekuatan spiritual berada di pusat kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual yang terkompresi secara alami akan memoles kekuatan spiritual dan menyatu ke dalam kekuatan spiritual. Pada saat ini, itu setara dengan Tang San menggunakan kekuatan luar untuk membantu kekuatan spiritualnya berubah menjadi kesadaran ilahi. Konsumsi kekuatan mental dalam proses seperti itu sangat bagus, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dikonsumsi, itu sangat berharga baginya. Jika Anda ingin mengubah kekuatan spiritual Anda menjadi kesadaran ilahi, Anda hanya dapat perlahan-lahan berkultivasi, tetapi sekarang itu setara dengan memberinya kesempatan untuk bertransformasi. Tang San mengerti bahwa ini mungkin juga saluran untuk pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari klan monster dan klan roh untuk maju ke tingkat dewa, jika mereka bisa berkultivasi di tempat seperti itu, terutama di istana monster dan istana roh yang mencocokkan atribut mereka, lalu menyingkat kemungkinan terobosan dalam kesadaran spiritual bahkan lebih besar. Saya hanya tidak tahu apakah ada monster atau roh yang menerobos untuk menjadi dewa di tempat seperti ini, apakah mereka harus membayar berapa harganya. Akhirnya, Tang San hendak mencapai puncak, dan gerbang istana Juggernaut sudah ada di depannya. Gerbangnya sangat tinggi, panjangnya 15 meter, dan puncaknya berbentuk segitiga. Gerbang secara keseluruhan dalam bentuk terbelah. Pada saat ini, ketika dibuka sepenuhnya, niat pedang yang luar biasa keluar dari gerbang. Pada saat ini, kecuali Tang San, tidak ada yang datang ke puncak gunung pada saat yang sama, menaiki langkah terakhir, tekanannya tidak melemah, tetapi menjadi lebih terkonsentrasi. Aura tajam yang kuat bahkan membuat kulit Tang San sedikit sakit, dan dia harus menjalankan Liger Golden Gam untuk melawan. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan tingkat pertama sangat kuat, dan geng emas Liger memiliki kemampuan menelan yang sangat kuat, bahkan niat pedang ini dapat ditelan secara samar olehnya, yang membuat aura Tang San sendiri juga tajam. Lebih tepatnya, kemampuan Liger Jin Gang ini harus disebut asimilasi. Ini adalah untuk mengasimilasi kekuatan lawan untuk diri sendiri, menambahkan atribut sementara kekuatan garis keturunan seseorang. Dengan kata lain, kemampuan lawan tajam, kemudian setelah asimilasi, Liger Jin Gang juga akan menambahkan atribut tajam. Ini jauh lebih kuat daripada efek api suci emas klan singa emas yang untuk sementara menghabiskan energi lawan tetapi hanya dapat meningkatkan kekuatan darahnya sendiri. Dengan restu Liger Jin Gang, Tang San menstabilkan sosoknya, dan kemudian terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Telah ke gerbang istana Juggernaut. Niat pedang yang tajam menyebabkan rambutnya terbang mundur tanpa angin. Niat pedang berdampak pada tubuh, kekuatan mental dipercepat, dan Liger Jin Gang dengan cepat berasimilasi, dan perasaan itu seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya, tetapi itu merangsang tubuhnya untuk menjadi lebih kuat. Ini benar-benar tempat yang bagus. Koin 10 elemen ini tidak rugi. Di bawah level dewa, semakin kuat basis kultivasi, semakin besar manfaat yang bisa diperoleh di sini. Tetapi jika Anda mencapai tingkat dewa ke atas, keuntungannya harus relatif kecil, karena jika tekanan ini diterapkan pada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, mereka akan lebih lemah. Tentu saja, apakah itu koin 5 atau 10 elemen, ini sudah sangat bagus. Jika itu juga dapat memiliki efek peningkatan yang signifikan pada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, saya khawatir itu tidak akan pada harga ini. Tang San berdiri di pintu untuk sementara waktu, secara bertahap beradaptasi dengan perasaan yang tajam, dan kemudian melangkah ke pintu. Adegan aneh terjadi ketika dia melangkah ke gerbang istana Juggernaut, tiba-tiba, tekanan yang sangat kuat dari saat sebelumnya tiba-tiba menghilang. Jika bukan karena kontrol Tang San yang luar biasa atas dirinya sendiri, dia akan jatuh ke depan kali ini. Dia terhuyung beberapa saat, mengendalikan sosoknya. Tang San menarik napas dalam-dalam. Dengan napas dalam-dalam yang sederhana, Tang San merasa bahwa apa yang dia hirup di tubuhnya sepertinya bukan udara, tetapi semburan. Dari semburan vitalitas dari surga dan bumi. Pada saat itu, tubuh tampaknya telah terisi. Vitalitas murni surga dan bumi memasuki tubuh dan membaptis dirinya sendiri. Seluruh tubuh Tang San sedikit bergetar, dan kekuatan garis keturunan yang telah dikonsumsi dengan keras sebelum pulih dengan cepat,
dan bahkan kekuatan mentalnya dipelihara oleh vitalitas surga dan bumi yang kaya, dan dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan pada saat dia mengangkat kepalanya, Tang San hanya merasakan ledakan, dan ide yang menakutkan langsung menabrak laut spiritualnya sendiri. Ketajaman yang tak tertandingi itu sepertinya memotong kepalanya sekaligus, menyebabkan Tang San kehilangan kesadaran dalam sekejap. Dalam kesadarannya, kesadaran yang kuat muncul, dan suara dingin terdengar di benaknya. Maukah kamu memasuki Sword Saint Palace? Semoga kamu menyerah padaku. Suara yang luar biasa, dengan aura dan penindasan yang tak tertandingi, membuat semangat Tang San bergetar. Dengan ide yang begitu kuat, dia hampir jatuh berlutut di bawah tekanan. Tang San tidak mengerahkan kesadaran spiritualnya sendiri untuk bertarung. Ide spiritual yang menakutkan seperti itu, tentu saja, datang dari penguasa Istana Pedang Suci, Raja Iblis Pedang Suci. Mungkin, ini hanya sentuhan pikirannya yang tersisa di Istana Juggernaut, tetapi jika Tang San menggunakan indera spiritualnya untuk bertarung dan ditemukan, dia akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, dia mati-matian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutupi kesadaran spiritualnya, tidak membiarkan rasa niat yang secara paksa memotong dunia spiritualnya tahu. Bolehkah aku memasuki Sword Saint Palace? Bolehkah aku menyerah padaku? Suara itu terdengar lagi, dan tekanan yang kuat membuat Tang San terhuyung-huyung. Tapi dia hanya mengendalikan tubuhnya dan tidak berlutut. Bolehkah aku memasuki Sword Saint Palace? Bolehkah aku menyerah padaku? Suara itu terdengar untuk ketiga kalinya. Kali ini, lautan roh Tang San tampaknya ditusuk oleh 10.000 pedang, dan sengatan keras membuatnya mendengus. Tetapi kekuatan spiritual dari puncak tingkat ke-9-nya masih nyaris tidak menahan rasa sakit ini, menggertakkan giginya. Akhirnya, pemikiran kuat itu memudar seperti gelombang, dan lautan roh Tang San berangsur-angsur menjadi stabil. Semua tekanan telah menghilang, hanya vitalitas langit dan bumi yang kuat yang mengelilinginya. Tang San perlahan membuka matanya. Apa yang Anda lihat adalah patung besar tepat di depan Anda. Patung itu tingginya sekitar 30 meter dan berbentuk manusia, berwujud pria berjubah putih dan memegang pedang panjang berwarna hitam. Di belakangnya, sepasang sayap putih besar terbentang, seolah hendak terbang. Tidak ada aura tajam untuk dilepaskan, tetapi ketika Tang San melihat patung ini, dia merasakan kesemutan di matanya dan kekuatan mental yang gemetar. Sungguh nafas yang kuat. Tang San menarik napas dalam-dalam dan perlahan berdiri. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah patung Kaisar Iblis Pedang Saint. Bab 366, Perintah Pedang. Kenapa kamu tidak mau menyerah? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Saya tidak tahu kapan, Iblis Bangau bermahkota merah diam-diam muncul tidak jauh di depan Tang San. Hati Tang San tiba-tiba bergidik, karena dia tidak tahu bagaimana lawan muncul, menunjukkan kekuatan yang kuat ini. Meskipun dia pasti tidak akan menjadi Raja Iblis Pedang Saint, dia juga bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis biasa. Tang San membungkuk sedikit untuk menyambutnya, dan berkata, atributnya tidak sesuai, jadi. Apa yang tidak cocok dengan atribut ini? Raja Iblis Bangau Mahkota Merah berkata dengan dingin. Tang San membungkuk dan berkata, saya datang untuk memoles kekuatan mental saya. Mata Raja Iblis Bangau Mahkota Merah sedikit lambat, dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan spiritual stabil, telah mencapai tingkat puncak. Itu bulat dan polos, sangat langka. Jika Anda ingin bergabung dengan Istana Juggernaut, bahkan jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Istana Pedang Suci, identitas Anda sebagai manusia juga akan digunakan kembali. Bahkan jika Anda diizinkan menjadi Raja Iblis, mengapa tidak? Tang San memberi hormat lagi, mengatakan, karena saya belum menemukan jalan sejati saya sendiri, dan saya masih dalam proses menemukan jalan saya. Jika saya dapat menemukannya di masa depan, saya akan menjadi orang yang mencari jalan keluar. Tuan, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah menatapnya dengan mata panas, menarik. Anda adalah salah satu manusia paling menarik yang pernah saya lihat. Dengan kerendahan hati manusia, tetapi tanpa ambisi kecil, itu jarang terjadi. Di masa depan, saya ingin bergabung dengan pedang. Istana Suci, Anda dapat datang kapan saja. Anda harus memahami bahwa di antara 8 istana setan besar, Istana Suci Pedang saya adalah yang paling tidak dikecualikan secara rasial. Saat berbicara, dia menjabat tangannya, dan sebuah token kecil telah terbang menuju Tang San.
Tang San buru-buru mengangkat tangannya untuk mengambilnya, itu adalah token yang terlihat seperti pedang kecil, kecil tapi tajam. Jelas itu dipoles dengan logam yang sangat bagus, dan juga bisa digunakan sebagai belati kecil. Ini adalah ordo pedang dari Sword Saint Palace saya. Dengan ordo pedang ini, Anda dapat menyebut diri Anda sendiri sebagai seseorang di Sword Saint Palace ketika Anda menghadapi masalah. Secara alami, Anda dapat terlindungi dengan baik. Beri Anda waktu 1 tahun untuk menemukan jalan Anda. 1 tahun kemudian, jika kamu belum menemukan jalanmu, atau tidak ingin bergabung dengan Sword Saint Palace, kembalikan pesanan pedangmu sendiri. Terima kasih, senior. Tang San memandang Raja Iblis Bangau Mahkota Merah di depannya dengan sedikit kejutan. Apakah ini bantuan? Apakah Istana Iblis begitu haus sekarang? Pergi. Dengan gelombang besar Raja Iblis Bangau Mahkota Merah, sebuah kekuatan menyapu masuk, mendorong Tang San keluar dari gerbang Istana Juggernaut. Niat pedang Feng Rui datang ke tubuhnya lagi, Tang San melihat pedang di tangannya lagi, menyimpannya, dan kemudian turun gunung untuk mencari teman-temannya. Setelah benar-benar berkunjung ke Istana Iblis ini, Tang San tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mengunjungi Istana Iblis dan Istana Jing di kiri dan kanan sebelum Kolosseum dimulai. Istana ini, saya khawatir itu akan memakan waktu sehari. Wu Bingji dan Cheng Zicheng baru setengah jalan saat ini, bermeditasi dan beristirahat di tempat. Membaca bai dan kampung halaman tidak bergerak, keduanya memoles kekuatan mental mereka. Meskipun kampung halamannya naik tinggi, tetapi saat ini tubuh sudah gemetar dan sedikit goyah, jelas terlalu banyak energi mental untuk mendukungnya. Sebaliknya, itu akan dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Tang San datang ke kampung halamannya dan berdiri di depannya, menutupi sebagian besar aura tajamnya. Kampung halaman itu menghela nafas dan membuka matanya, sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Tang San berkata, kakak memiliki banyak konsumsi, jadi mari kita turun gunung dan kembali ke kereta untuk beristirahat dan memulihkan diri. Oke, kampung halaman itu berdiri dan turun gunung terlebih dahulu. Tang San tidak pergi, dia terus memoles kekuatan mentalnya sambil menjaga teman-temannya. Membaca bai berlangsung selama 1 jam lebih lama dari kampung halaman, mengakhiri meditasi, dan turun gunung. Cheng Zicheng naik ke tempat di mana dia sebelumnya, dan bertahan selama setengah jam lebih lama darinya. Tapi sentimennya jelas bukan hanya tentang pemolesan mental, dia sudah kelelahan saat turun gunung. Wu Bingji berjalan ke sekitar 3/4 dari tempat itu, dan bertahan selama 1 jam lebih lama dari Cheng Zicheng sebelum dia tidak bisa menahannya. Di bawah perwalian Tang San, mereka turun gunung bersama. Ketika semua orang berkumpul di kereta, hari benar-benar gelap. Secara alami tidak mungkin bagi orang yang kelelahan untuk pergi ke istana berikutnya, mereka hanya dapat kembali langsung ke hotel, hanya makan sesuatu, dan kemudian kembali ke kamar mereka untuk berlatih, untuk merasakan panen hari ini. Meski lelah secara fisik, keuntungan mereka jelas tidak sedikit. Terutama Cheng Zicheng dan Wu Bingji. Dia memiliki pemahaman baru tentang Feng Rui. Keuntungan Tang San sendiri tidak kecil, kekuatan mentalnya dikompresi dan kesadaran spiritualnya dipoles. Tentu saja, ada juga urutan pedang. Dia berbicara dengan Zhang Haoxuan, dan melalui komunikasi dengan Zhang Haoxuan, Tang San mengetahui bahwa untuk istana-istana ini, mereka yang bisa memasuki rumah semuanya mampu menjadi dewa. Dan setiap pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis layak untuk dimenangkan. Anda dapat memilih untuk bergabung dengan istana, atau Anda dapat memilih untuk tidak bergabung. Tetapi jika Anda tidak bisa tidak menerobos level dewa secara tiba-tiba sebelum memasuki pintu, Anda pasti akan dijaga oleh istana kekaisaran. Bantu itu menjadi dewa. Bantuan ini tentunya tidak sia-sia, sekali Anda berhasil menembus ke tingkat dewa, maka itu berarti Anda telah mendapatkan keuntungan yang besar dari orang lain. Tidak ada hak untuk memilih, Anda harus menyerah pada istana ini dan menjadi bagian darinya. Jika tidak, kesadaran spiritual akan dihapuskan sebelum diizinkan untuk pergi. Zhang Haoxuan tidak mengharapkan siapapun berjalan ke istana sebelumnya, jadi dia tidak menjelaskan ini, tetapi dia tidak berharap Tang San berjalan di istana pertama. Istana yang berbeda memiliki cara tekanan yang berbeda. Mampu berjalan ke satu tempat belum tentu bisa berjalan ke tempat lain. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti ini membutuhkan atribut yang sama, tetapi juga tingkat nasib tertentu. Jadi bisa berjalan melewati gerbang keraton sama dengan lulus ujian keraton. Tang San tidak mengetahui hal ini, jadi dia masuk,
dan langsung diturunkan kepadanya atas kehendak Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Tang San sangat tertarik dengan ini. Jika dia berjalan ke gerbang istana kekaisaran lainnya, apakah dia juga akan mendapatkan beberapa tanda perlindungan tubuh? Apakah hal ini semakin banyak Anda dapatkan, semakin baik? Dia menanyakan Zhang Haoxuan pertanyaan ini, apalagi, jawaban yang diberikan Zhang Haoxuan adalah setuju. Sebelum menembus level dewa, jika Anda bisa mendapatkan pengakuan dari istana, semakin banyak istana yang dikenali, semakin banyak sumber daya yang bisa Anda dapatkan di masa depan jika Anda memilih untuk bergabung dengan salah satu dari mereka, dan semakin mereka akan dihargai. Dikatakan bahwa pernah ada orang kuat naga yang memenangkan 8 istana dan akhirnya menjadi objek pelatihan utama. Setelah bergabung dengan Crystal Palace, meskipun dia tidak bisa menjadi pewaris Crystal Demon King, dia sudah menjadi kepala pelayan Crystal Palace, basis budidaya Raja Iblis Puncak. Dikatakan bahwa jika orang ini dapat menembus tingkat Kaisar Iblis Dao, setelah Kaisar Iblis Kristal jatuh, ia dapat mewarisi Istana Kristal di masa depan. Setelah waktu itu, orang kuat yang bisa mendapatkan lebih banyak pengakuan dari istana akan sangat dihargai oleh istana. Bahkan akan ada investasi di muka. Seperti Tang San yang bisa mendapatkan perintah pedang dari Istana Juggernaut, ini sendiri merupakan investasi. Setelah memperoleh informasi yang cukup, setelah Tang San berpikir dengan hati-hati, dia tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Sebagai manusia, jika Anda ingin melakukan lebih banyak hal, dilihat dari situasi saat ini, Anda benar-benar harus memiliki kekuatan yang lebih kuat. Jika Anda ingin menjadi dewa, Anda harus menghadapi seluruh pesawat. Dan pembangkit tenaga listrik peringkat 12 juga merupakan keberadaan yang kuat di pesawat. Jika terobosannya sendiri bisa mendapatkan dukungan yang cukup dari tingkat kekuatan ini, bahkan Lord of the Plane harus mempertimbangkan satu atau dua hal. Sepertinya agak layak untuk mengambil jalan istana. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah identitasnya sebagai ras manusia. Jika mereka bisa mendapatkan persetujuan istana dalam jumlah besar, dapatkah mereka mengizinkan mereka untuk mendukung terobosan masa depan mereka terlepas dari status manusia mereka? Ini sulit untuk dikatakan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada peluang sama sekali. Itu tergantung pada bagaimana Anda beroperasi. Istana pasti akan terus berjalan, dan pasangannya sama, tetapi cara setiap orang pergi berbeda. Bab 367, Batu Keberuntungan. Tidak ada kata untuk satu malam. Dini hari berikutnya, Tang San memanggil teman-temannya ke kamarnya. Cheng Zicheng, Wu Bingji, Home Taun, dan Reading Bai semuanya tampak energi. Terutama Cheng Zicheng, di matanya yang indah, ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tang San tersenyum dan berkata, kakak senior oranye tampaknya telah memperoleh banyak hal. Cheng Zicheng berkata, ya, saya tidak berharap Feng Rui merasa seperti ini, dan itu benar-benar panen yang luar biasa. Tang San, saya tidak ingin pergi ke istana lain, bisakah Anda membiarkan saya melanjutkan ke istana Juggernaut? Lihatlah lebih dekat, saya pikir ini yang terbaik untuk saya. Tang San mengangguk dan berkata, ya, saya juga mengetahui tentang situasi ini kemarin. Garis keturunan yang berbeda sebenarnya sesuai dengan aura istana mereka sendiri. Jika saya menebak dengan benar, semakin kuat garis keturunannya, semakin berbeda kemungkinannya. Istana Kekaisaran diuntungkan. Suster oranye, saya pikir istana Juggernaut lebih cocok untuk Anda. Selain itu, Anda harus pergi ke istana abadi di masa depan. Burung rok bersayap emas sangat kuat di antara monster burung. Ya, tetapi Phoenix adalah raja burung. Di istana Kaisar Iblis seperti Phoenix, Anda pasti akan mendapatkan beberapa wawasan. Oleh karena itu, Anda dapat menyerang istana Sein Pedang dan istana Phoenix. Sebelum kita pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim, Anda akan pergi secara terpisah kedua istana ini akan berhasil. Setelah berbicara, dia memandang Wu Bingji dan berkata, saudaraku, ketajaman istana Juggernaut akan sangat baik bagimu untuk menggunakan serangan atribut es. Kamu juga dapat berlatih bersama dengan kakak senior oranye di istana Juggernaut. Pada saat yang sama waktu, juga ada rumah yang harus Anda kunjungi. Ini adalah istana Kaisar Air dan Es yang tak ada habisnya. Air dan es berasal dari asal yang sama, dan Anda juga perubahan Kaisar. Anda harus menjadi bisa mendapatkan banyak wawasan darinya. Bagaimana denganku? Tanya Home Taun cepat. Tang San merenung sejenak dan berkata, kakak kampung halaman, untukmu,
sebenarnya tidak ada istana dengan atribut yang tepat. Atribut waktu terlalu istimewa. Jika itu saranku, dalam hal ini, kamu harus pergi ke yang terkuat. Istana, Kaisar Iblis Kristal disebut Maha Kuasa. Karena Maha Kuasa, itu juga harus mencakup waktu. Selain itu, kekuatan menindas Istana Kristal pasti akan melampaui semua istana kekaisaran lainnya. Cocok. Jadi, saya sarankan Anda pergi ke istana. Istana Kristal. Baca Bai berkata sambil tersenyum, lalu aku baru saja pergi ke istana Tianhu. Tang San mengangguk dan berkata, ya, saya akan menemani Anda ke istana rubah surgawi, agar tidak ada masalah dengan Anda. Di istana rubah surgawi, Anda harus ingat, bahkan jika Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam, jangan melangkah ke langkah-langkah. Lebih dari 50%, saya khawatir Anda tidak bisa tidak mengekspos darah Anda. Oke, aku akan mendengarkanmu. Dubai mengangguk berulang kali. Wu Bingji berkata, kalau begitu kita mulai hari ini, dan kita akan berpisah. Tang San berkata, biarkan kereta mengirim kami secara terpisah sesuai dengan jarak. Dalam 2 hari ke depan, Anda pergi ke istana Juggernaut dengan kakak senior orangnya. Saya akan menemani kakak senior Bai ke istana Tianhu, dan kakak senior Guli ke istana Crystal Palace. Ayo bergerak secara terpisah. 2 hari setelah itu, kamu dan Sister Chengxi akan menyesuaikan diri lagi dan pergi ke Immortal Palace dan Infinite Palace masing-masing. Bagus. Wu Bingji pertama-tama membagikan uang kepada semua orang, dan berkata dengan suara yang menyakitkan, setelah datang ke istana leluhur, itu benar-benar menghabiskan uang seperti air. Tang San tersenyum dan berkata, tapi efeknya memang bagus. Jangan khawatir, guru masih punya banyak uang. Bagi kami, ini baru permulaan. Mereka berlima sarapan bersama, lalu melanjutkan perjalanan lagi, kali ini mereka harus berpisah. Yang pertama dikirim secara alami adalah Wu Bingji dan Cheng Zicheng. Mereka pergi ke istana Juggernaut lagi. Mereka sudah terbiasa dengan jalan. Dengan pengalaman kemarin, Tang San tidak perlu khawatir tentang apapun. Kemudian perhentian kedua adalah Crystal Palace yang pertama. Crystal Palace berada di area inti dari seluruh Ancestral Court, begitu juga dengan Tianhu Palace. Kedua kaisar iblis besar ini masing-masing menempati peringkat pertama dan ketiga di istana leluhur, dan tentu saja mereka berdua berada di area paling inti. Sebelum turun dari mobil di Hometown, Tang San berulang kali menyuruhnya untuk tidak masuk. Sebagai rumah pertama, Crystal Palace jelas merupakan tempat yang paling kuat, jadi dia harus berhati-hati. Kampung halaman secara alami berjanji, dengan kegembiraan dan sedikit gugup. Perhentian terakhir kereta adalah ketika tiba di istana Tianhu. Sebelum keluar dari mobil, dia menarik lengan baju Tang San ketika dia membaca Bai, Xiao Tang, apakah kamu pikir aku akan ditemukan? Raja Iblis Tianhu adalah penguasa takdir, katamu, akankah dia merasakanku? Ayo, angkat aku langsung. Tang San menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Untuk keberadaan Raja Iblis Sky Fox, kamu hanyalah kunang-kunang. Bahkan jika dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentangmu, dia tidak akan melakukannya, jangan khawatir. Jangan khawatir, dia tidak sebodoh itu. Dia ingin mengelola keberadaan seluruh pengadilan leluhur. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos rubah langit, jangan memanjat lebih dari setengah dari langkah. Kemungkinan ditemukan sangat kecil. Aku di sisimu, ayo pergi. Sambil berbicara, dia turun dari gerobak sambil menarik kertas putih. Saat keduanya keluar dari mobil, tubuh mereka sedikit bergetar. Perbedaannya adalah Dubai terus-menerus bergetar, atau gemetar. Gunung di depan Anda jauh lebih tinggi dari istana Juggernaut sebelumnya. Tingginya lebih dari 500 meter. Gunung itu putih dan putih. Saya tidak tahu bahan apa yang diperbaiki. Napas tak terlihat diam-diam di udara. Menyebar, dalam napas itu, dengan sedikit godaan, dan dengan beberapa perasaan aneh yang tidak jelas dan tidak jelas, begitu melekat di udara. Ekspresi Tang San menjadi serius saat itu, ini adalah kekuatan keberuntungan Qi, kekuatan keberuntungan Qi yang kuat. Pada saat ini, ketika mereka melihat kembali ke kejauhan, ada perasaan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka menjadi tidak penting. Tang San menarik buku putih itu, tidak membiarkannya terus maju, hanya berdiri di sana dan merasakannya diam-diam. Secara bertahap, mata terkejut muncul di pupil Tang San. Gunung Tianhu di depan, dia tahu apa bahan dari gunung putih itu. Qiyun? Ya, itulah materi yang diringkas dari Qiyun.
Dengan kata lain, itu bisa disebut batu keberuntungan. Atau bisa dikatakan transportasi udara terwujud. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu? Bahkan jika dia adalah Tang San III sebagai pribadi, dan dia pernah menjadi Raja Dewa, dia belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Keberadaan seperti apa Kaisar Setan Rubah Besar hari ini? Ini benar-benar penguasa takdir dari kekuatan langit dan bumi. Hal ini sebenarnya mampu menyingkat kekuatan transportasi udara sebagai penting. Tepatnya, Kaisar Iblis Agung dari garis Kaisar Setan Besar Tianhu seharusnya memadatkan semua keberuntungan bintang biru Prancis di sini, duduk di istana leluhur. Berkah untuk dua ras peri. Tidak heran bahwa di Friends Blue Star, hanya monster dan roh yang begitu kuat dan kuat. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan alam dewa. Ternyata mereka benar-benar memadatkan keberuntungan seluruh planet di sini, memberkati monster dan roh. Dalam hal ini, bagaimana mungkin monster dan roh tidak kuat untuk bintang biru yang begitu kaya di mana keberuntungan Zhongling berada? Bahkan, dapat dikatakan bahwa Gunung Tianhu di depannya adalah inti sebenarnya dari seluruh klan monster dan klan roh. Bahkan Tang San dapat berpikir bahwa kehendak Lord of the Plain kemungkinan akan dikomunikasikan secara langsung dengannya, oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Tanpa bantuan dan persetujuan Lord of the Planets, mustahil untuk memadatkan keberuntungan planet dalam kisaran seperti itu. Bahkan Tang San tidak bisa membantu tetapi merasakan kekaguman yang mendalam untuk garis Kaisar Iblis Besar. Itu terlalu kuat, ini bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tidak heran jika ras lain tidak dapat bangkit, dan tidak dapat mengancam aturan monster dan roh. Tanpa berkah keberuntungan, itu tidak akan berhasil. Bahkan Tang San bertanya-tanya apakah Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah penguasa pesawat ini. Ada banyak kemungkinan untuk penguasa alam semesta, beberapa di antaranya hanya naluriah dan tanpa pemikiran khusus, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan pemikiran mereka sendiri melalui kultivasi tidak dikesampingkan. Jika Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah penguasa pesawat, bukan tidak mungkin untuk secara pribadi menguntungkan monster dan suku roh, atau mengolah mereka untuk tumbuh dan mendorong evolusi pesawat. Bab 368, Tianhu Palace. Namun, ada juga beberapa masalah dengan pendekatan saat ini. Masalah terbesar adalah konsentrasi transportasi udara yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam perkembangan planet ini. Faktanya, dari perspektif jangka panjang, itu tidak kondusif bagi evolusi peradaban di seluruh planet ini. Tentu saja, dia hanya melihatnya dari mata Tang San sebagai penguasa alam dewa. Tetapi untuk suku monster dan suku roh, ini tidak diragukan lagi yang terbaik, dan itu benar-benar dapat menjamin umur panjang mereka. Tang San mengerti bahwa dia memiliki misi baru lagi, dan dia harus menemukan cara untuk mengetahui hubungan antara Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi dan penguasa pesawat. Pada saat yang sama, di masa depan, jika umat manusia ingin benar-benar bangkit, maka, Gunung Tianhu di depan kita, dikatakan bahwa semuanya akan hancur. Hanya dengan membiarkan kiluk menyebar dan kembali ke setiap sudut seluruh planet, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dengan kata lain, dia harus berdiri di sisi berlawanan dari Kaisar Iblis Besar Tianhu. Xiao Tang, bolehkah kita pergi? Tanya Dubai dengan gemetar. Perasaannya berbeda dari Tang San. Di matanya, Gunung Sein Rubah Surgawi di depannya tampak seperti tubuh Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi, dan darahnya ditarik, seolah-olah akan meledak kapan saja, waktu. Ada perasaan telanjang. Tentu saja, ayo pergi. Saat dia berkata, Tang San mengangkat tangannya dan menekannya di bahu Riding Bai. Riding Bai hanya merasakan aliran udara hangat dari tangan Tang San ke tubuhnya. Tiba-tiba, garis keturunannya yang gelisah tampak dihaluskan secara instan. Biasanya, ketenangan dipulihkan dengan cepat. Getaran di tubuhnya juga jelas menghilang. Dia menghela nafas lega dan menatap Tang San dengan sedikit kejutan, baru kemudian dia rileks dan mengikuti Tang San menuju arah Gunung Tianhu. Datang ke kaki gunung dan menatap istana Tianhu. Mereka menemukan bahwa berbagai ras yang datang untuk mendaki Gunung Tianhu lebih dari 10 kali lipat dari istana Juggernaut. Seluruh tangga di Gunung Tianhu hampir penuh dengan monster dan roh. Melihat pemandangan ini, Dubai pun langsung lega. Jumlah yang besar membuatnya merasa aman tanpa terlihat, karena itu pasti berarti auranya bercampur. Dia mengerti bahwa Tang San benar. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak cukup untuk diambil oleh Kaisar Iblis Besar. Tataplah ke dalamnya. Anda harus mengantri dimanapun Anda membayar,
itu karena ada terlalu banyak monster dan roh di gunung, dan bahkan ada perasaan tidak mampu di tangga. Orang-orang Tianhu di istana Tianhu sengaja mengendalikan arus. Dubai tiba-tiba menyadari masalah dan mau tidak mau berkata kepada Tang San, berapa biayanya? Ya, melihat sekeliling, bagian pertama dari tangga lebarnya sekitar 50 meter dan panjangnya 500 meter. Bagian pertama hampir penuh, dan jumlah bagian kedua menjadi langka. Jelas tidak mudah untuk didaki. Menghitung 5 elemen koin, ini juga merupakan angka astronomi. Tang San berkata dengan makna yang dalam, itu tidak sama. Datang ke sini tidak selalu untuk mengejar peningkatan kultivasi, tetapi untuk mencemari keberuntungan. Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah penguasa takdir dan keberadaan yang mengendalikan takdir, dan Gunung Suci Tianhu sendiri terbuat dari batu keberuntungan, dan mengandung kekuatan keberuntungan terkuat di seluruh bintang biru, tidak diragukan lagi tempat terbaik untuk meningkatkan keberuntungan seseorang. Terkontaminasi oleh keberuntungan, semuanya akan berjalan lancar untuk balapan apapun. Setelah membayar 10 koin elemen per orang, keduanya akhirnya berbaris untuk memasuki tempat pendakian gunung. Membaca Bai dan Tang San saling memandang, Tang San menepuk pundaknya lagi, dan kemudian mereka berdua melangkah ke lingkup gunung suci rubah surgawi. Ketika mereka baru saja melangkah ke anak tangga pertama dan menaiki anak tangga pertama, tubuh mereka terkejut hampir bersamaan. Membaca Bai hanya merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Rasa keindahan yang tak tertandingi membuatnya langsung terpesona. Darahnya mengalir secara alami, dan transformasi Tianhu akan segera dilepaskan hampir tanpa ragu-ragu. Dia bahkan bisa dilepaskan. Rasanya seolah-olah 3 ekor rubah akan keluar. Pada saat ini, tangan Tang San di pundaknya tiba-tiba mengencang, dan udara hangat mengalir lagi. Pada saat yang sama, rasa rangsangan yang kuat muncul di lautan roh. Membaca Bai terkejut, dan dengan cepat terbangun dari perasaan nyaman itu. Ketika dia menoleh dan melihat lagi, dia melihat mata ungu dan emas Tang San. Tiba-tiba, keringat dingin menyembur keluar dari punggungnya, membasahi sedikit pakaiannya. Hampir, jika bukan karena Tang San, dia akan terungkap. Apakah kekuatan spiritual Anda telah dikultivasikan? Gunakan kekuatan spiritual Anda untuk menutupi kekuatan garis keturunan. Jangan biarkan aura garis keturunan Anda menerima nafas dari istana Tianhu secara langsung, dan mengisolasi keduanya. Suara Tang San terdengar di benaknya. Baru setelah membaca Bai menyadari bahwa setelah tiba di istana Tianhu, dia bahkan lupa respon dasarnya Tang San sudah mengajarinya bagaimana melakukannya kemarin. Cepat kumpulkan kekuatan spiritual, tutupi seluruh tubuh dengan kekuatan spiritual, dan segera pisahkan nafas yang menyegarkan. Serius menyadarinya, Tang San lalu melepaskan tangannya yang menggenggam bahunya. Tang San sendiri telah memasang penghalang kekuatan mental di tubuhnya, menutupi jejak mata langit Lingqi, mencegahnya menghubungi udara luar dan keberuntungan. Kekuatan keberuntungan udara ini berasal dari bawah ke atas, berasal dari batu keberuntungan udara, itu murni dari keberuntungan udara inti dari seluruh planet. Kaisar Iblis Besar Tianhu benar-benar luar biasa. Selain itu memang sangat kuat. Sangat sulit membayangkan bagaimana hal itu dilakukan. Untuk klan monster dan klan roh, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat. Ini adalah dasar bagi kemampuan mereka untuk menguasai dunia, tetapi mungkin tidak diperlukan untuk seluruh bintang biru Prancis. Keberadaan gunung keberuntungan udara yang begitu suci memungkinkan semua keberuntungan udara terkonsentrasi di 2 ras. Ras lain, termasuk lautan luas yang mencakup area yang lebih luas, akan terpengaruh dan akan berkembang perlahan. Perkembangan yang tidak seimbang hanya akan memiliki efek samping pada evolusi planet ini. Memang benar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, suku monster dan suku roh terus tumbuh, dan mereka bahkan telah mencapai titik di mana mereka dapat menyentuh para dewa. Namun, jika sebuah pesawat ingin mencapai para dewa, tidak cukup untuk sejumlah kecil ras untuk mencapai level ini. Yang lebih penting adalah evolusi pesawat itu sendiri, dan putra pesawat yang sebenarnya lahir. Ketika putra pesawat dapat tumbuh ke tingkat Raja Dewa, maka inilah saatnya pesawat ini berevolusi menuju Dewa Dunia. Meskipun Falan Star sendiri memiliki sumber daya yang sangat besar, masih sangat sulit untuk berevolusi menjadi alam dewa saat ini. Kekuatan monster dan roh adalah alasan untuk mengumpulkan keberuntungan secara paksa, dan ketidakadilan seperti itu mempengaruhi keseimbangan planet ini. Bisakah Kaisar Iblis Besar Tianhu melakukan ini? Saya khawatir ini bukan kekuatannya,
harus mengatakan bahwa leluhur suku monster dan suku roh pasti memiliki kekuatan besar. Tentu saja, untuk Tang San sekarang, pendakian keberuntungan di bawah kakinya masih sangat baik untuknya. Perendaman keberuntungan ini mempengaruhi semua inderanya, dan bahkan membantu keberuntungan seluruh orang. Namun, ini hanya peningkatan murni dalam keberuntungan, dan seharusnya tidak bertahan terlalu lama. Itu sudah cukup untuk monster dan roh yang datang untuk mencemari keberuntungan, tetapi untuk Tang San dan pembaca yang memiliki perubahan Tianhu, itu masih sedikit kurang. Tentu saja, manfaat membaca putih tidak sedikit, dan dapat membantu darahnya dimurnikan sampai batas tertentu. Tetapi tidak mungkin untuk berkembang begitu saja. Kakak Bai, kamu di sini lebih untuk merasakan penggunaan kiluk. Untuk merasakan berbagai perubahan kiluk. Ya, Dubai menutup matanya dan mengikuti Tang San perlahan naik ke atas, diam-diam merasakan perubahan keberuntungan di sekitarnya. Di mata Tang San, cahaya murid sihir ungu berkedip, dan dia tidak berani menggunakan mata surgawi di sini, agar tidak diketahui bahwa dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi rubah langit. Bab 369, Inspirasi dari Gunung Suci Tianhu. Tang San melihat dengan murid sihir ungu. Di atas gunung suci rubah surgawi miring di atas, tampaknya ada sinar cahaya yang mengalir ke langit, dan kilau putih dan berkabut menyebar lingkaran halo, dan halo itu kental tetapi tidak berserakan, kemanapun ia pergi, tampaknya mencerahkan semua yang bersinar. Ini adalah berkah keberuntungan untuk seluruh benua peri. Ini benar-benar murah hati. Tang San menghela nafas lagi di dalam hatinya, dan terus mengikuti Baik Siang diam-diam. Semakin tinggi gerakan ke atas, semakin kuat fluktuasi keberuntungan udara. Tang San memperhatikan bahwa klan monster dan klan roh mendaki gunung bersama, semakin mereka condong ke posisi atas, semakin jelas kegembiraan dalam ekspresi di wajah mereka. Beberapa orang dengan kekuatan mental yang lebih lemah dengan cepat tenggelam dalam kegembiraan. Ketika kesadaran diri mereka benar-benar hilang, orang-orang dari Istana Tianhu akan datang dan membawa mereka ke jalan samping. Jelas, kegagalan mental berarti Anda tidak bisa lagi tinggal di sini, jika tidak ada kemungkinan penurunan mental. Tang San dan Bai Bai tidak naik dengan cepat, kekuatan mental mereka semua 9 tingkat, dan setelah masalah awal diselesaikan, bahkan Bai Bai tidak akan mudah dikendalikan. Keberuntungan Ki diperkuat seiring dengan pendakian, Ki keberuntungan yang kuat tetap ada di tubuh, Ki dan darah menjadi lebih lancar, mata menjadi lebih cerah, tampaknya semuanya menjadi lebih baik. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Pada ketinggian 500 meter, total ada sekitar 2.000 anak tangga. Saat mendaki lebih dari seperempat, awan keberuntungan yang samar bahkan akan muncul di atas kepala. Saat ketinggian pendakian meningkat, awan keberuntungan ini akan semakin banyak. Yang jelas, Tang San diam-diam menyerap keberuntungan Ki ini dan merasakan perubahan di antara mereka. Pada saat yang sama, diam-diam melihat gunung suci rubah surgawi yang diringkas oleh batu keberuntungan. Ini hanyalah keberuntungan umum yang tak ada habisnya. Ini terlalu besar. Semakin dia mendaki, semakin yakin dia bahwa kohesi gunung suci keberuntungan di bawah kakinya pasti terkait dengan penguasa alam semesta. Terlepas dari apakah penguasa pesawat memiliki kesadarannya sendiri, secara naluriah, cara kondensasi transportasi udara ini tidak sepenuhnya bermanfaat bagi pertumbuhan pesawat. Apa artinya? Artinya sangat mungkin bahwa penguasa pesawat ini telah dikendalikan oleh istana leluhur, jadi ada situasi seperti ini, sehingga keluarga monster dan keluarga roh dapat menjadi kuat dan berkuasa secara permanen di sini. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai tingkat dewa, Anda sebenarnya tidak dibatasi oleh penguasa alam, tetapi oleh pengadilan leluhur. Ketika guru pertama kali mencapai tingkat dewa, itu terutama karena darah guru sendiri tidak begitu kuat, jadi dia tidak terlalu dikutuk oleh leluhur. Tapi dia berbeda, sekali dia ingin menerobos, selama klan monster dan klan roh mengendalikan penguasa pesawat, mereka cenderung melakukan sesuatu pada diri mereka sendiri dan mengganggu terobosan mereka. Tetapi, memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Karena Lord of the Plain dikendalikan oleh mereka, jika Lord of the Plain ada secara sadar, akankah dia membantu dirinya sendiri untuk menipu mereka dan membiarkan dirinya menerobos? Kemungkinan ini sangat kecil, karena Tang San adalah generasi Raja Ilahi dari luar. Ketika dia menembus peringkat ilahi, kesadaran ilahinya tidak dapat disembunyikan, dan dia pasti akan dirasakan. Terutama master pesawat ini. Untuk Lord of the Plain, reaksi pertama ketika dia merasakan dia sebagai Raja Dewa asing adalah dia mungkin akan menelan seluruh pesawat.
Itu akan membawa lebih banyak bahaya daripada monster dan roh, jadi kemungkinan menargetkan diri sendiri masih lebih tinggi. Tapi, meskipun begitu, tetapi keadaan Gunung Suci Tianhu saat ini membuat Tang San merasakan kemungkinan adanya peluang. Jika pesawat ini sepenuhnya di bawah kendali master pesawat, dan jika dia ingin menerobos dan menjadi dewa, akan sangat sulit untuk menegosiasikan persyaratan dengan pihak lain. Tetapi jika penguasa pesawat itu sendiri telah kehilangan kebebasan dan otoritas tertentu, maka mungkin ada kesempatan untuk meyakinkannya. Memikirkan hal ini, Tang San sangat merasa bahwa istana leluhur tidak sia-sia kali ini, dan pendakian Gunung Suci Rubah Surgawi telah membuatnya merasakan banyak ruang yang bisa dia manipulasi. Ada senyum tanpa sadar di sudut mulutnya. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya dan mau tak mau menoleh untuk melihat sekeliling. Melihat itu Dubai mencubit pinggangnya. "Apa yang kamu lakukan?" Tang San bertanya dengan marah. Dubai berkedip, "Saya melihat senyum menawan di wajah Anda, saya khawatir Anda tenggelam." Jangan khawatir, aku tidak akan. Ayo percepat, ada terlalu banyak monster dan roh di sini. Kekuatan keberuntungan tidak cukup untuk memberimu wawasan yang cukup. Saat dia berkata, Tang San mengambil bacaan putih mulai mempercepat pendakian. Karena jumlah pendaki gunung terlalu besar, bahkan jika mereka mempercepat dengan tenang, mereka tidak akan diperhatikan. Kecepatan pendakian melambat hingga lebih dari sepertiga anak tangga. Dan mereka yang bisa datang ke sini adalah mereka yang bertekad. Lebih penting lagi, bisa berjalan di sini juga berarti bahwa basis kultivasinya lebih kuat. Kekuatan Kiluk telah menjadi kental pada posisi ini, tetapi masih murni, berasal dari berkah Kiluk dari batu Kiluk. Kekuatan murni transportasi udara ini tetap ada di seluruh tubuh, dan jelas memiliki efek stimulasi tertentu pada pembuluh darah. Apakah hanya itu? Perasaan Gunung Suci Tianhu memang sangat bagus, dan memiliki berkah besar bagi keberuntungan Qi. Namun, dalam arti tertentu, Gunung Suci Rubah Surgawi adalah keberadaan yang paling kuat di seluruh istana leluhur. Mendaki itu hanya berkah keberuntungan. Sentimen tidak jelas. Saat berada di Gunung Suci Pedang Suci, selama proses pendakian, aura tajam dari Istana Pedang Suci akan terus mengalir. Ini akan memiliki efek stimulasi yang kuat bagi mereka yang mempraktikkan jenis kemampuan yang sama. Di bawah stimulasi ini, beberapa wawasan akan dihasilkan. Tapi di sini, itu hanya berkah keberuntungan murni. Memang benar bahwa bagi kebanyakan monster dan roh, berkah murni dari aura adalah apa yang mereka nantikan. Namun, jika ada kebutuhan yang nyata untuk pencerahan, ini tidak cukup, bukan? Sambil memikirkannya, Tang San terus mendaki bersama Dubai. Kekuatan keberuntungan menjadi lebih kuat, dan kecepatan pendakian Dubai jelas mulai melambat. "Xiao Tang, saya khawatir saya tidak akan bisa menahan kekuatan mental saya lagi." Ketika mereka naik menjadi sekitar 40%, Dubai akhirnya berhenti. Tang San tidak memaksanya, mengatakan, "Kalau begitu kamu harus berkultivasi di sini dan selalu tetap terjaga. Jika tidak, itu akan menyebabkan kamu terekspos, yang berakibat fatal." "Yah, jangan khawatir." Dubai mengangguk tegas, "Jika kekuatan mental saya tidak didukung, saya akan mengambil inisiatif untuk turun. Jangan pernah memaksakannya." "Oke, kalau begitu aku akan terus mencari." Tang San meminta Dubai untuk tetap di tempat untuk bermeditasi untuk menyerap kekuatan Kiluk. Meskipun kekuatan Qiyun ini tidak dapat secara langsung diterapkan pada pembacaan garis darah putih sekarang, dia dapat menyerapnya, dan kemudian dia dapat menggabungkannya dengan garis keturunannya sendiri setelah dia kembali. Ketika dia tinggal untuk belajar Bai, Tang San terus mendaki gunung, dia tidak perlu membawa Bai bersamanya, dan kecepatan pendakiannya jelas dipercepat. Hal yang sama adalah kekuatan spiritual dari 9 tingkat, tetapi kekuatan spiritual Tang San yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada Dubai. Dia bukan hanya puncak urutan ke-9, tetapi juga puncak urutan ke-9 yang telah ditekan berkali-kali. Masih ada kesadaran spiritual sebagai inti di dalam, dan dia tidak khawatir keinginannya akan hilang di sini. Segera, dia tiba di setengah langkah Gunung Tianhu. Keberuntungan udara di sini lebih intens, sangat padat sehingga tampaknya pemandangan di depan Anda tidak jelas. Sekitarnya penuh dengan kabut tebal, dan awan keberuntungan di atas kepala mulai bersinar dengan warna emas samar. Bahkan sedikit rasa lembab datang dari awan ini, hujan keberuntungan. Makanan udara semacam ini membuat anggota badan Tang San nyaman, dan bahkan kulitnya menjadi lebih bercahaya. Dibandingkan dengan istana Juggernaut,
jika Anda ingin mendaki di sini, Anda tidak akan tersesat. Kekuatan spiritual tingkat 9 adalah intinya. Bab 370, Malapetaka Asimilasi. Gunung Tianhu tidak memiliki permintaan tinggi untuk kultivasi fisik, dan tidak memiliki banyak tekanan dalam hal ini, tetapi memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan mental. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sambil berpikir, Tang San melangkah maju. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Karena tepat setelah langkah ini, awan keberuntungan di atas kepalanya tiba-tiba menghilang, atau tiba-tiba berubah warna. Keputihan asli tiba-tiba menjadi hitam pekat. Itu bukan lagi awan keberuntungan, dan perasaan yang sangat tidak menyenangkan turun padanya. Tang San sendiri memiliki mata surgawi spiritual, dan mengikuti bagian membaca mata rubah surgawi Jenderal Putih ke tingkat ke-6, dan dia secara alami mengerti apa artinya. Ini, kiamat akan datang. Ya, itu bukan lagi keberuntungan, tapi nasib buruk. Batu keberuntungan di bawah kakinya sepertinya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Sisanya adalah nasib buruk. Tang San menarik napas dalam-dalam dan segera menstabilkan tubuhnya, berdiri diam. Dia telah menyerap banyak kekuatan keberuntungan Qi di tubuhnya sebelumnya, dan ketika nasib buruk datang, keberuntungan Qi ini segera meluncurkan konfrontasi dengan nasib buruk dunia luar. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, seolah-olah segala sesuatu di sekitarku berbalik dan semuanya mulai menjadi tidak jelas. Melihat ke atas, setelah lebih dari 50%, pendaki Gunung Suci Tianhu menjadi sangat langka. Tidak heran ini terjadi. Ketika dia berada di bagian bawah gunung, Tang San sudah memperhatikan ini, dan dia samar-samar mengerti bahwa ini ada hubungannya dengan keadaan khusus dari posisi 50% dari Gunung Suci Rubah Surgawi. Sekarang tampaknya 50% di depan Gunung Suci Rubah Surgawi adalah murni berkat keberuntungan, dan paruh kedua adalah ujian nyata dan peluang nyata. Konfrontasi antara keberuntungan dan nasib buruk, perubahan ini hanya akan terasa aneh dan membingungkan bagi darah biasa. Tapi itu berbeda untuk Tang San, yang memiliki mata rubah langit. Jejak pemahaman terus meningkat di hatinya, dan kesadarannya tentang keberuntungan dan nasib buruk tiba-tiba membaik. Ini tidak buruk. Kakak senior Bai harus berlatih di tempat ini. Ini akan sangat membantunya menguasai kemampuannya sendiri dan pemahaman yang benar tentang garis keturunan. Tang San memikirkannya, perlahan mengangkat kakinya dan melangkah ke langkah berikutnya. Gerakannya lambat, tetapi sangat stabil, dan kekuatan mentalnya ada di dalam. Lingkaran emas putih yang dibawa oleh Liger Golden Gang muncul di permukaan tubuhnya, kokoh seperti gunung. Apakah Anda beruntung atau tidak beruntung? Saya tidak diserang oleh semua kejahatan saat ini. Langkah mantap pada langkah berikutnya dan mengambil satu langkah. Tiba-tiba, keberuntungan udara di sekitarnya berubah lagi, nasib buruk sebelumnya yang kuat menghilang begitu banyak, dan semuanya tampak menjadi lebih jelas. Xiang Yun berkumpul lagi. Satu langkah satu dunia, hati Tang San terguncang, dia mengerti bahwa ini berarti Kaisar Iblis Besar Tianhu mungkin lebih kuat dari yang dia kira. Langkah pertama adalah nasib buruk, langkah selanjutnya adalah keberuntungan. Perubahan seperti itu akan membuat orang merasa lega. Namun tak lama kemudian, keberuntungan itu sepertinya mulai terpisah lagi, seolah ada kekuatan yang menariknya dan membuatnya terus bergerak maju. Tang San mengambil langkah mantap. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangannya, dan dia tidak bisa lagi melihat pemandangan di depan. Dan tepat pada saat ini, seolah-olah nasib buruk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah datang, meluncurkan dampak gila pada Tang San, secara langsung berdampak pada laut spiritualnya. Tang San dijaga ke dalam. Pada saat ini, cara termudah untuk menangani dampak seperti itu adalah melepaskan mata Ling Xiantian dan secara langsung mengubah keberuntungan Qi, tetapi dia jelas tidak bisa melakukan ini, itu akan terungkap. Liger Jin Gang di tubuh Tang San menyala lagi, dan cahaya keemasan putih tiba-tiba menjadi berkobar. Ketika kabut hitam pekat menghantamnya, itu benar-benar meleleh dan ditelan olehnya dengan geng emas Liger. Tiba-tiba, tubuh Tang San diselimuti oleh aliran udara hitam di permukaan bermerek emas putih milik Liger Golden Gang. Karakteristik kuat Liger Jin Gang, asimilasi. Bahkan nasib buruk untuk sementara berasimilasi. Tetapi Tang San juga merasa bahwa malapetaka ini harus dilepaskan sesegera mungkin, jika tidak, itu masih akan berdampak halus padanya. Sambil memikirkannya, Liger Jin Gang di tubuh Tang San tiba-tiba menjadi ganas,
dan pada saat yang sama berasimilasi, tiba-tiba terbakar. Api geng emas Liger menunjukkan pemandangan yang aneh, bagian dalamnya adalah emas putih, tetapi nyala api geng emas Liger menunjukkan aliran udara hitam yang bengkak. Jika ini dalam proses menghadapi musuh, geng emas Liger yang dirilis oleh Tang San saat ini bertindak atas lawan, selain kekuatan yang kuat dari geng emas Liger itu sendiri, itu juga dapat secara langsung membawa nasib buruk ke lawan. Ini adalah kekuatan asimilasi. Bisa dibayangkan bahwa itu dapat dievaluasi oleh Tang San sebagai garis keturunan kelas 1. Suku Liger masih belum sepenuhnya memahami atribut kuat dari geng emas Liger, tetapi Tang San semakin merasakan efek magisnya. Bahkan jika keberuntungan udara dapat diasimilasi, apalagi yang tidak bisa dilakukan. Hah, sebuah bisikan terdengar, tetapi segera tenang. Tang San melangkah keluar sekali lagi sambil membakar gang emas Liger di tubuhnya. Boom, kegelapan di sekelilingnya tiba-tiba meledak, seolah-olah semua nasib buruk telah hilang pada saat ini. Keberuntungan datang lagi, dan sejumlah besar kekuatan keberuntungan mengembun menjadi hujan rintik-rintik keemasan di atas kepala Tang San, membasuh sisa-sisa nasib buruk dan sekali lagi memberinya nafas keberuntungan. Tetapi pada saat ini, mata Tang San berkedip sedikit aneh. Karena Liger Jin Gang-nya masih menyala dengan api, tetapi kekuatan keberuntungan itu tidak terpengaruh sama sekali, dan pada saat yang sama mereka tidak akan berasimilasi. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang dapat diasimilasi oleh geng Liger Jin dari mata rubah langit adalah nasib buruk, tetapi tidak beruntung. Ini berarti bahwa asimilasi kemampuan ini, tampaknya hanya dapat mengasimilasi kemampuan yang berbahaya bagi diri sendiri. Atau karena mata rubah langit itu sendiri juga merupakan garis keturunan tingkat pertama yang kuat, tidak mungkin semuanya dikendalikan oleh Liger Jin Gang. Keduanya mungkin, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan Liger Jin Gang untuk melahap nasib buruk sudah cukup untuk membuat Tang San berdiri tegak di sini. Tang San membiarkan hujan keberuntungan membasahi tubuhnya, dan hanya melangkah lagi ketika hujan melemah. Melangkah keluar selangkah demi selangkah, keberuntungan udara terus berubah terbalik, dan ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tapi tidak peduli apa perubahan dan ilusinya, ketika Tang San ada di sini, hanya Liger Jin Gang. Garis keturunan tingkat pertama yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan mental tingkat 9 puncak membuatnya terlihat begitu mantap di setiap langkah yang dia ambil. Kecepatannya tidak cepat, tetapi selalu bergerak maju dengan mantap. Langkah demi langkah menuju arah istana Tianhu. Tang San mengerti bahwa dia pasti diperhatikan. Tapi inilah yang dia inginkan. Setelah melewati istana Juggernaut kemarin, dia telah memutuskan bahwa dia ingin disukai oleh istana sebanyak mungkin, seperti yang dikatakan guru, sehingga akan baik untuk rencana selanjutnya. Klan monster dan klan roh terlalu kuat, begitu kuat sehingga dengan latar belakang Raja Dewa, tidak mungkin untuk melawannya sebelum dia menjadi Raja Dewa lagi. Oleh karena itu, untuk menghancurkan status quo ini, ia harus terlebih dahulu berintegrasi ke dalamnya. Dia juga siap untuk bergabung dengan klan monster. Semakin disukai Anda, semakin besar hak Anda untuk berbicara ketika Anda bergabung di masa depan. Adapun keluarga monster mana yang ingin dia ikuti? Tentu saja itu dipilih sejak lama. Ketika dia pertama kali melangkah ke kota Kerry, ketika dia pertama kali melihat gadis yang menjual teh susu, semuanya hancur. Dia ingin menjadi Raja Iblis Merak generasi berikutnya, atau bahkan Raja Iblis Merak. Tentu saja dia harus berada di sisinya, selama-lamanya. Semua yang dia lakukan sekarang adalah mempersiapkan kepulangannya. Selangkah demi selangkah, nasib keberuntungan berubah dalam segala hal yang aneh, tetapi selalu dipertahankan pada tingkat tertentu. Ketika azab habis-habisan datang, hal berikutnya adalah lebih banyak perubahan, selalu berubah. Tapi semuanya berubah, Tang San tetap sama. Sekokoh batu, stabil seperti Gunung Tai. Telanlah nasib buruk ketika datang, terimalah ketika keberuntungan datang.